Kita lanjutkan. Al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Allah tidak boleh disifati dengan sifat yang kurang, satu pun tidak boleh. Ai angkul lima ya la yaliku bihi. Ya, dari sifat-sifat yang tidak layak. Jadi dikatakan suci itu harus sempurna dan layak. Itu namanya suci. Subhanallah, Allah Maha Suci. Jadi Maha Suci Allah itu maksudnya apa? Kamalin yaliku bihi. Sempurna dan layak bagi Allah. Salah satu disalahi, yaitu tidak layak misalnya, itu berarti tidak suci. Atau tidak sempurna misalnya, maka juga tidak suci. Nah, jadi gitu ya. Apalagi tidak layak, tidak sempurna. Wah, tambah berat itu. Tambah berat. Contohnya apa? Allah bisa dirayu. Emangnya apa? Atau merayu Allah misalnya. Ya kan? Ya itu bagaimana ini maksudnya? Kok dikasih perasaan seperti itu kan repot. Ya, jadi ya kan? Ya itulah, pokoknya macam-macam. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tidak boleh. Apakah itu sempurna? Merayu? Layak juga? Enggak toh? Enggak. Enggak layak. Berarti apa? Tidak suci. Tidak boleh makanya. Makanya kalau kita sering berzikir subhanallah, subhanallah, harusnya paham bahwa Allah itu maha suci dengan sifat sempurna dan layak bagi Allah. Kalau tidak layak, tidak sempurna, ya tidak suci. Dua-duanya tidak sempurna, tidak layak, apalagi kan gitu. Nah, ini dicontohkan kal jahli, seperti bodoh. Itu kan bodoh itu tidak sempurna, juga tidak layak. Ajzi, lemah, itu juga tidak sempurna, tidak layak. Laun, berwarna, had, berukuran. Berukuran ini sifat sempurna, tapi tidak layak. Karena ini ukuran, ini makhluk. Tahayyuzi fil jihad, ya, berposisi dalam arah, itu juga tidak layak. Nah, karena Allah tidak berarah. Wal makan, bertempat, tidak butuh tempat. Jadi tidak boleh kita katakan Allah di mana, karena Allah yang menciptakan di mana. Tidak boleh kita katakan bertempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Bisa dipahami? Nah, ini ucapan Al-Qusairi, Al-Imam Al-Qusairi. Tidak boleh kita katakan di mana, karena Allah yang menciptakan di mana. Tidak boleh kita katakan bertempat, karena Allah yang menciptakan tempat. Ya. Itu ya. Li'anna dzalika kullahu min sifatil makhluk. Semua itu yang tadi sudah disebutkan, contoh tadi, bodoh, ajzi, laun, had, tahayyuzi fil jihad wal makan. Semua itu sifat-sifat makhluk Allah. Fahuwa subhanahu mawjudun bila makan. Allah maha suci dan ada tanpa tempat. Kama qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah, sesuatu apapun ya wa masiwahu. Cacilik. Ai annahu tabaraka wa ta'ala la yushbihu syai'an. Tidak boleh diserupakan dengan sesuatu min khalqihi, dari makhluknya. Ya, bi ai wajhin minal wujuh. Ya. Wa qad qadamallahu ta'ala qaulahu laisa kamitslihi syai'. Nah, ini pakem. Ini rambu-rambu. Ibarat kita berjalan ya, di jalan raya, kalau tidak melihat rambu-rambu bisa nabrak, bisa salah jalan, ya, bisa kalau di gunung bisa jatuh terjurang kan gitu. Makanya harus pakai rambu-rambu. Dalam agama juga harus pakai rambu-rambu, aturan.
Kalau nggak beraturan ya hulu, bisa jadi hulu atau bahkan tidak sampai pada aturan. Ahlussunnah wal jamaah itu di tengah-tengah, memakai aturan, pakai aturan yang benar sesuai petunjuk para ulama. Nah ini para ulama sudah menafsirkan laisa kamitslihi syai', ini adalah suatu prinsip akidah tanzih yang tidak boleh disalahi atau disimpangi atau di macam-macam, tidak boleh. Nah ini prinsipnya. Jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Nah kemudian apa? Allah mensifati dirinya, yaitu apa? Sami'un wal basirun. Allah maha mendengar dan maha melihat. Wa huwa sami'ul basir. Wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar. Mendengarnya Allah tanpa alat. Mendengarnya Allah azali abadi. Mendengarnya Allah tidak butuh pada sesuatu yang lain. Bisa dipahami? Nah. Demikian juga maha melihat, melihatnya Allah azali abadi, tidak butuh pada alat-alat. Mendengarnya makhluk itu pasti butuh pendengar, alat pendengaran. Jika kupingnya doblong, kira-kira bisa mendengar? Nggak bisa. Matanya picek, bisa melihat? Enggak. Makanya kalau ada orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, ya matanya picek mau. Dia nggak melihat dalil yang qat'i. Hatta la yatawahhama mutawahimun anna sam'allah wa basaruhu kasam'i wa basari ghairihi. Jadi semua sifat-sifat Allah itu azali abadi. Tidak boleh ya disamakan dengan sifat makhluk. Ini kan ada persamaan kata ya. Melihat, mendengar itu persamaan kata untuk makhluknya. Tetapi hakikatnya berbeda. Mendengarnya Allah tidak butuh alat. Azali abadi. Mendengarnya makhluk itu tidak azali, tidak abadi dan butuh alat-alat. Ya, begitu. Sebagaimana melihat, nah, seperti itu. Fa innallaha ta'ala mubayyinun ay ghairu musyabbihin lil makhluqin kama qala Dunnun al-Misri radhiyallahu an mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa artinya? Mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa artinya? Apa bet? Apapun yang terlintas dalam benak pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah, ini Imam Dunnun al-Misri. Imam Dunnun al-Misri itu wafat tahun 245 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan 246. Ya. Berarti apa? Ulama salaf. Ya. Sebagaimana pernyataan Imam Abu Hanifah, mahma tasawwarata bi balik fallahu la yushbihu dalik. Bedanya itu. Kalau Imam Dunnun bi khilafi dalik, kalau Abu Hanifah la yushbihu dalik. Jangan kau serupakan dengan sesuatu pun itu. Ya. Jadi gitu. Ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah.